Bayangkan sebuah tim yang terus berkembang, penuh dengan semangat juang, dan tak kenal lelah mengejar mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di fase krusial kualifikasi Piala Dunia, dan perubahan besar terus terjadi dalam skuad Garuda. Dari kecepatan proses naturalisasi hingga kehadiran pemain-pemain baru yang memperkuat tim, PSSI bergerak cepat demi memperbesar peluang lolos ke ajang paling bergengsi di dunia sepak bola. Dengan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, serta masuknya sejumlah pemain diaspora berbakat, Timnas Indonesia mengalami transformasi besar dalam waktu singkat. Tapi, apakah strategi ini benar-benar akan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Bagaimana perjalanan mereka sejauh ini? Mari kita bahas secara lengkap. Timnas Indonesia terus menunjukkan kerja keras dan menerima berkah dalam perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI dalam menaturalisasi pemain-pemain diaspora telah membuat komposisi skuad sering mengalami perubahan. Pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert juga menjadi bagian dari dinamika yang tengah terjadi. Kecepatan dalam proses naturalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kekuatan baru Timnas Indonesia. Sosok Erick Thohir, yang memimpin PSSI, seolah memiliki sentuhan emas layaknya Midas dalam mitologi Yunani. Setiap pemain yang diupayakan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia berhasil melalui proses dengan cepat dan menjadi bagian dari tim dalam waktu singkat. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan PSSI dalam naturalisasi adalah pengambilan sumpah setia Eliano Reijenders dan Miss Hilgers sebagai warga negara Indonesia (WNI). Proses ini dilakukan tepat sebelum dua pertandingan penting melawan Bahrain dan China. Dalam kurun waktu yang tidak lama, mereka sudah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan siap untuk berkontribusi di lapangan. Proses naturalisasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dengan cara yang istimewa. Salah satu yang menonjol adalah Kevin Dix, yang mengganti paspornya melalui prosesi khusus di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Denmark. Saat itu, Dix masih bermain untuk FC Copenhagen dan langsung mendapat kesempatan debut saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Sayangnya, laga debutnya tidak berjalan mulus karena Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 4-0. Meski ada momen sulit, PSSI tidak berhenti untuk memperkuat skuad. Seperti peribahasa, patah tumbuh hilang berganti, tim terus mendapatkan darah segar menjelang pertandingan-pertandingan penting. Saat ini, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi matchday ke-7 melawan Timnas Australia di Sydney Stadium pada tanggal 20 Maret mendatang. Kehadiran pemain-pemain baru yang telah melalui proses naturalisasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi performa tim dalam pertandingan krusial tersebut. Di tengah perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026, PSSI terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal, harapan besar masih menggantung bagi Garuda untuk bisa melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional.